Saya tantang kalian semua yang telah menghina Bapak Prabowo, kakinya pincang, diseret-seret. Pak Prabowo sangat mempercayai potensi anak bangsa Indonesia. Siapa yang mau calon presiden yang gak pakai istri? Mau? Yang Wowo ini buat presentasi saja, dia harus dibantu dengan sebuah podium. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Jokowi anjing, Jokowi babi. Itu bukan mandang meganya, tapi mandang Pak Jokowinya. Kalau nggak percaya, ayo tarung terus besok sampai kapan. Mau selagi PDI nggak gabung Pak Jokowi. Dan hebatnya Pak Prabowo itu, dia sedikit pun dia tidak pernah itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap institusinya. Dia hormat sekali institusinya. Halo teman-teman perspektifku, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa sih hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Prabowo baru saja menjalani operasi besar cedera kakinya akibat kecelakaan latihan di masa muda. Menariknya, operasi itu dilakukan oleh dokter-dokter dan tenaga medis asli Indonesia. Presiden terpilih itu menjalani operasi di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman. Siapa sosok yang memimpin operasi Prabowo itu? Namanya Dr. Robert Hutauruk. Dia adalah seorang Brigjen TNI Purnawirawan Angkatan Darat. Robert bertugas di Kopassus pertama kali pada 1985. Kini Robert adalah dokter spesialis ortopedi yang fokus untuk mendiagnosis dan menangani masalah pada tulang, sendi, tendon, otot, dan saraf akibat cedera atau hal lainnya. Robert juga bertugas di beberapa rumah sakit, di antaranya RS Pondok Indah sebagai dokter spesialis dan traumatologi. Ia juga pernah bertugas sebagai dokter spesialis bedah di RS Dustira, serta berpraktik di RS Gatot Subroto, Jakarta. Dalam menangani operasi ini, Robert berperan sebagai dokter pelaksana operasi pertama untuk cedera kaki Prabowo. Selain Dr. Robert, ada pula dokter penanggung jawab pasien untuk Prabowo, yakni Dr. Sunaryo Kusumo. Ia saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Medik Pusat Rehabilitasi Kemhan. Dr. Sunaryo merupakan lulusan spesialis bedah ortopedi dan traumatologi Universitas Airlangga. Untuk diketahui, Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman tempat Prabowo menjalani operasi berada di Bintaro, Pasanggerahan, Jakarta Selatan. RS tersebut adalah RS yang baru diresmikan pada Februari lalu oleh Presiden RI Joko Widodo dan Prabowo. RS itu berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan yang direnovasi dan ditambah perlengkapannya oleh Prabowo bersama dengan 25 RS milik TNI lainnya. Pak Prabowo sangat mempercayai potensi anak bangsa Indonesia dan kepercayaan itu berasal dari cintanya yang sangat besar pada negeri ini. Bagaimana menurut kamu? Pak Prabowo ini kan kecintaannya kepada Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi ya. Tidak cuma untuk Indonesia aja, tapi kebanggaannya dan kepercayaannya Pak Prabowo itu juga diberikan kepada anak-anak bangsa. Contohnya waktu Pak Prabowo ini menjalani operasi di mana seluruh krunya, seluruh tim dari yang mengoperasi Pak Prabowo itu dari anak-anak bangsa semuanya. Ini kan luar biasa sekali ya. Mungkin kalau selain Pak Prabowo ya, ini kayaknya operasinya bakal di luar Indonesia nih. Saya tantang kalian semua yang telah menghina Bapak Prabowo, kakinya pincang, diseret-seret ya. Saya tantang kalian semua untuk berada di pedalaman Papua di baris terdepan. Berani nggak? Kalau ngomong sembarangan. Terus kenapa kalau emang pincang? Kalau jalan nyeret-nyeret? Jangan bisanya menghina kalian semua ya. Saya ingatkan kalian. Akan berbalik ke kalian jika menghina seseorang yang apalagi sudah berjuang untuk Indonesia ini. Jangan seperti itu ya. Nggak ada orang yang mau pincang. Nggak ada orang mau sakit, tidak. Benar banget. Ingat itu. Jangan menghina fisik. Apalagi Keren nih Mbak ibunya ini ya. Ibunya ini keren.
Jadi sempat beberapa waktu yang lalu itu ada orang yang menghina Pak Prabowo gara-gara kakinya Pak Prabowo. Ada yang bahkan menghinanya tuh kakinya pincang lah, terus tidak pantas menjadi presiden cuma gara-gara kakinya pincang, jalannya pincang seperti itu. Emang agak lain ya orang-orang itu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kakinya Pak Prabowo itu seperti itu ya. Kan sakit ya kakinya Pak Prabowo itu sakit itu karena memperjuangkan Indonesia gitu loh. Lah kalian yang menghina Pak Prabowo itu sudah melakukan apa untuk Indonesia? Pak Prabowo aja udah menjaga Indonesia dan sampai kakinya sakit seperti itu. Bisa nggak? Berani nggak kayak gitu? Ayo, belum tentu loh kalian yang menghina kakinya Pak Prabowo itu juga seberani Pak Prabowo untuk membela tanah air. Calon presiden tuh harus sejahtera, suami istri. Betul? Siapa yang mau calon presiden yang nggak pakai istri? Mau? Pengalaman saya ya, diolok-olok itu kan nggak sakit. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Jadi, saya benar-benar, saya itu bukan, kadang-kadang kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok, siapa, tapi sudahlah, gitu, benar nggak? Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini, ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi, saya ingin berpikir, sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi, orang mau hina, mau olok-olok, monggo silakan. Benar nggak? Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja. Aduh, sangat mulia sekali Pak Prabowo ini. Memang diam ketika dihina itu adalah langkah yang sangat cerdas menurutku ya. Daripada sekarang kayak gini, ya ini kita gambarannya ke Pak Jokowi dulu aja gitu. Dihina sebegitu hebatnya dengan langkahnya Pak Jokowi yang memilih diam dan menghiraukan itu semuanya, justru itu bisa membuat orang-orang itu kagum kepada Pak Jokowi. Ya karena siapa sih sekarang yang mau dihina, ya kan nggak ada gitu. Dan dengan luar biasanya Pak Jokowi yang dihina sebegitu kasarnya, bahkan dengan kata-kata yang tidak jarang pakai kata-kata kasar yang sangat menusuk sekali, tapi ya sudahlah gitu, namanya ya bebas berpendapat gitu. Yang Wowo ini buat presentasi saja dia harus dibantu dengan sebuah podium. Aduh, para pembenci Pak Prabowo itu selalu kalau memanggil itu dengan sebutan yang melecehkan ya. Itu tidak baik, Mbak yang sedang ngomong terocos itu. Ya. Kalian dididik orang tua kalian tentu dengan biaya yang mahal ya. Jadi kalau memanggil orang itu ya dengan sopan santun ya, dengan etika ya, jangan kemudian kebencian kalian itu sampai merasuk di hati dan itu tidak mendidik ya. Di mana Pak Prabowo dianggap di acara Mbak Najwa Shihab atau Mbak Nana itu dianggap gagal? Pak Prabowo tampil apa adanya. Pak Prabowo tidak mau pencitraan, ya. Pak Prabowo disuruh-suruh untuk bercermin cukup 1-2 kali saja, tidak perlu lama karena Pak Prabowo tidak mau kemudian diperintah-perintah karena Pak Prabowo adalah ketua umum partai, beda dengan Mas Anies, ya, petugas beberapa partai, Mas Ganjar apalagi, ya, petugas Bu Megawati. Ya, karena Mas Ganjar mengakui bahwa Mas Ganjar adalah petugas partai. Dan ketika jadi tentu petugas partai, baik Mas Anies maupun Mas Ganjar, ya, sudah barang tentu ada intervensi dari ketua-ketua umum partai yang menjadikan mereka yang mengusung mereka. Beda dengan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto tidak ada yang mengintervensi karena Pak Prabowo Subianto adalah
ketua umum partai. Dan di antara kedua kandidat, Pak Prabowo, hubungan internasional sudah bagus, diplomasinya bagus, ya, dan beliau sekarang menjadi Menteri Pertahanan yang tentu kolega-kolega di belahan dunia, Pak Prabowo terkenal dan punya banyak relasi di sana. Itulah kemudian masyarakat sekarang merindukan sosok Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia agar supaya bangsa Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang meskipun sudah merdeka 78 tahun. Maka 2024 saatnya Pak Prabowo Subianto menanamkan pondasi agar supaya mengarah pada Indonesia Emas atau yang kita sebut dengan negara maju di 100 tahun Indonesia merdeka. Saya bangga menjadi bagian dari pendukung Prabowo Subianto. Saya relawan pasukan udara 08, pendukung Prabowo Subianto. Prabowo Subianto Presiden 2024. Thank you. Wah, menarik nih ya. Akhirnya ada yang mewakili perasaanku ya. Bunadinya banyak malingnya. Bajawab dah kajawab. Kamu mau. Babi ni nak jemput daging maler ikutnya. Saya malernya preteling. Jadi bagiannya kok dinampak, makanya ya kamu kita bantu. Dan kita bantu. Nangkau lah ya. Aduh, ini Pak Gubernur ya, Pak mantan Gubernur. Kalau memang tidak suka, bapaknya tidak suka, ya sudah gitu. Saya nggak tahu kenapa banyak orang yang ketika membenci orang lain, itu justru memberikan hinaan-hinaan seperti ini gitu. Bahkan Pak mantan Gubernur ini mengatakan Pak Prabowo itu menghina. Pak Prabowo itu gemuk mirip babi lah, terus kakinya pincang lah. Aduh gimana ya? Wah, tidak bisa berkata-kata aku. Kalian aja deh, kalian silakan komentar di bawah. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak. Karena budi pekerti. Jangan menghina didikan. Jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti. Tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Meskipun sepinter apapun kamu, harusnya pinter itu diimbangi dengan akhlak juga gitu. Percuma kalau pinter tapi tidak beretitude ya. Percuma kalau pinter tapi cara kita mengkritik orang itu dengan cara-cara yang kurang tepat, kurang baik seperti itu. Itu sangat menjatuhkan kepintaranmu gitu loh. Justru karena kamu pinter, kamu itu harusnya lebih pandai, lebih cerdas dalam menyampaikan pendapatmu, kritikanmu ke orang lain. Itu respect banget ke orang-orang yang tidak suka mungkin ya, tapi cara penyampaiannya, cara kritik yang disampaikan itu dengan cara-cara yang baik gitu loh. Jokowi anjing, Jokowi babi, Jokowi kontol. Aduh, astagfirullah. Hati-hati lo mas ya, nanti tiba-tiba membuat video klarifikasi dengan ekspresi lempeng nanti bingung. Aduh. Itu omong kosong, itu penipuan, kenapa? Dengerin Ababan ini, semua orang PDI itu enggak semuanya kamu klaim suka sama Ibu Mega. Saya sendiri pribadi, keluarga, kakak kandung semuanya orang PDIP, tapi enggak milih Ganjar. Saya milih Pak Prabowo sama Mas Gibran, karena yang saya pandang PDI, karena dulu keluargaku PDI, saya PDI Jawa Tengah, itu bukan mandang Meganya tapi mandang Pak Jokowinya. Kalau nggak percaya, ayo tarung terus besok sampai kapan. Mau selagi PDI nggak gabung Pak Jokowi, alamat bubar, buyar.
Masa ada pemilih terus ya paling pemilih berapa ekor biji yang loyal itu aja. Buktikan, gak usah sombong dulu. Ini ke Pilpres kalah masih sombong angkuh ini. Pilpres kalah masih sombong angkuh. Bener banget lagi. Dikatakan bernilai 5 atau bahkan 11 dari skala 100, darah kami itu mendidih. Kita relawan Prabowo Gibran, khususnya Jawa Barat, ketika ada pihak yang menghina, merendahkan, tapi kami relawan Matahari Pagi, khususnya di Jawa Barat, ketika ada yang menghina, ketika ada yang memfitnah, aing moal mundur tak siku, moal ngejat satu jangkauan. Senyum. Orang moal mundur tak siku, moal ngejat satu jangkauan. Setuju? Fahri Hamzah, hebatnya Prabowo itu. Sekarang ini sudah nggak kayak dulu. Kan dulu kan Pak Prabowo ketika difitnah habis-habisan itu kan banyak negara lain yang terlibat kan. Sekarang mereka sudah tahu bahwa itu semua adalah fitnah. Dan hebatnya Pak Prabowo itu, dia sedikit pun dia tidak pernah itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap institusinya. Dia hormat sekali institusinya. Tapi kita juga tahu, kita ini kan hari-hari itu kan ada di situ. Kita kan tahu kan konflik di antara elit-elit ABRI pada waktu itu. Kita tahu lah apa yang terjadi gitu. Sehingga waktu Pak Harto jatuh ya konfliknya berlanjut. Dan Prabowo pergi baik-baik kok. Gitu. Dan tanpa dendam ya, luar biasa. Tapi yang mecat beliau juga sekarang malah mendukung Pak Prabowo. Ya kita tahu lah posisi sejarah orang lah. Aduh. Hayo loh, untuk yang benci sama Pak Prabowo hati-hati nih. Banyak orang-orang yang ada di belakangnya Pak Prabowo yang siap untuk membela Pak Prabowo. Bung Fahri tadi sudah membocorkan nih kehebatannya Pak Prabowo. Ayolah kita mulai melihat, jangan kok kita itu, meskipun ya bukan kita, karena aku tidak membenci Pak Prabowo aku ya. Jadi jangan sampai ya, walaupun benci terus jangan sampai mentang-mentang benci ya kan, terus jadi tidak melihat sisi baiknya dari Pak Prabowo. Itu jangan sampai teman-teman. Jadi kita itu harus melihat juga sisi baiknya dari Pak Prabowo ya kan. Ya karena ini nih, orang-orang yang benci sama Pak Prabowo itu seringkali tidak melihat hal itu gitu loh. Susahnya tuh kayak gitu. Sepertinya video kita kali ini menarik sekali ya teman-teman ya. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mengikuti aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.